Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Supiana selaku moderator dan kepada Bapak Hendra Irawan selaku host pada sesi ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Yuliati dan Bapak Ridwan yang telah membimbing kami pada kegiatan VCT Batch 6 di Komdik Distrik Jabar ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Zaki dari UNESCO Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sesi hari ini. Dan teman-teman sekalian, saya haturkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pada sesi 1 ini dan mengikuti paparan materi yang akan saya sampaikan. Materi pada sesi ini berjudul Learning for Empathy, belajar PK peduli sebagai suatu pembelajaran online bermakna pada masa pandemi COVID-19. Materi ini pada dasarnya merupakan upaya untuk berbagi hasil kegiatan dari kegiatan UNESCO's 2019 Teacher Exchange Program. Dari judul materi ini, terdapat 5 kata kunci. Kata kunci pertama adalah berbagi hasil kegiatan. Kata kunci kedua yaitu UNESCO's 2019 Teacher Exchange Program. Ketiga adalah Learning for Empathy. Keempat yaitu belajar PK peduli. Dan kata kunci yang kelima adalah pembelajaran bermakna pada masa pandemi COVID-19. Paparan lanjutan dari materi akan didasarkan pada urutan kata-kata kunci ini. Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019, alhamdulillah saya telah dianugerahi kesempatan emas untuk mengikuti Teacher Exchange Program atau kegiatan pertukaran guru dari UNESCO dan Kementerian Pendidikan Nasional. Melalui kegiatan ini, saya dapat kembali mengunjungi Jepang untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan para tokoh dunia pendidikan dan sesama guru peserta dari negara Bangladesh dan Pakistan. Selama program ini, kami pun belajar langsung dari para narasumber, staf Kementerian Luar Negeri Jepang, dan terutama dari para guru, orang tua, dan siswa-siswa di sekolah-sekolah di Jepang. Kami pun mendapatkan berbagai masukan, pengetahuan, dan pengalaman dari para staf UNESCO, baik staf UNESCO dari Jepang, Thailand, Korea, Bangladesh, dan Pakistan. Dari kegiatan ini, kami dapat melihat berbagai temuan, ide, dan pemikiran yang sejalan dengan program-program pendidikan di Indonesia. Hal-hal ini akan dapat memperkaya dan memperkuat program-program yang telah kita miliki. Mengingat hal ini, maka pada sesi ini saya akan berusaha untuk berbagi dengan teman-teman semua mengenai apa-apa yang telah kami dapatkan dari sana. Karena kami yang berangkat ke sana hanya 5 orang, yaitu 1 orang dari staf Kementerian Pendidikan,
3 orang dari Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 1 orang kepala SMP dari Surabaya dan 1 kepala beserta 1 orang gurunya dari 1 madrasah di Jombang. Sedangkan dari Jawa Barat sendiri, hanya saya yang pada saat itu mewakili. Sehingga akan sangat disayangkan jika apa yang kami dapatkan di sana hanya terhenti pada kami selaku alumni. Tentunya melalui kegiatan ini, semoga saya dapat menyebarkan dan berbagi hasil dari kegiatan Teacher Exchange program tersebut tadi. Sehingga akan ada berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh untuk kita terapkan demi kemajuan dunia pendidikan Indonesia tentunya. Kegiatan pertukaran guru ini merupakan salah satu prakarsa dari UNESCO untuk berupaya meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goal yang disingkat menjadi SDG. Tujuan kegiatan pertukaran ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mampu memberikan kesempatan bagi para profesional di dunia pendidikan untuk melihat kembali pendekatan dan praktek pengajaran dari para guru, serta sekaligus meninjau ulang lingkungan yang tepat bagi siswa berdasarkan kacamata konsep SDG, terutama tujuan 4.7 yang terkait dengan keberlanjutan dan perdamaian. Oleh karena penerapan yang nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan tadi, dan juga sumber pendanaan yang diberikan yang berasal dari Kementerian Luar Negeri Jepang, maka program kegiatan pertukaran dilakukan di negara Jepang yang telah menjalankan program yang dinamakan sebagai Learning for Empathy sebagai perwujudan dari upaya pencapaian tujuan 4.7 dari SDG tadi. Program pertukaran ini merupakan kegiatan 1 tahun dan diterapkan di sekolah-sekolah peserta kegiatan Teacher Exchange Program. Sehingga sasaran peserta kegiatan adalah para tokoh di dunia pendidikan dan sekolah-sekolah, baik sekolah umum ataupun madrasah, ataupun pusat kegiatan masyarakat. Tempat-tempat pendidikan ini dianggap sebagai tempat yang tepat untuk menanamkan dialog antar budaya dan juga dialog antar keyakinan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan kompetensi para siswa sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dan akan berperan di masa depan, sehingga diharapkan para siswa ini akan mampu untuk membangun ikatan sosial yang penuh dengan kedamaian dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Para peserta pada kegiatan Learning for Empathy pada dasarnya terdiri dari 3 delegasi yang berasal dari negara Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Setiap delegasi terdiri dari para guru, kepala sekolah, pemegang kebijakan, dan juga staf UNESCO dari negara tersebut. Ketiga delegasi ini berperan sebagai peserta. Di lain pihak, ada keterlibatan dari para narasumber. Narasumber terdiri dari staf di Kementerian Luar Negeri Jepang, para dosen,
yang berasal dari berbagai universitas di Jepang, staf-staf UNESCO sendiri yang berasal dari UNESCO Bangkok, karena mereka memiliki keterlibatan sebagai penggagas awal dari kegiatan Learning for Empathy. Kemudian ada 4 pihak yang sangat menarik keberadaannya sebagai narasumber. Mereka adalah para guru, orang tua, para siswa, dan para pengelola pusat kegiatan masyarakat. Dari keempat narasumber yang disebutkan terakhir inilah, penerapan Learning for Empathy dapat dilihat tidak hanya dalam tataran teori, tetapi juga penjelasan dan praktek. Hal ini sangat menarik karena hal ini jarang ditemukan di negara-negara lain. Paparan materi yang diberikan pada kegiatan Learning for Empathy mencakup berbagai hal. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan di sini. Paparan yang pertama adalah mengenai latar belakang kegiatan dari Learning for Empathy. Lalu pemaparan lebih lanjut mengenai apa itu Sustainable Development Goals dan bagaimana SDG ini harus diterapkan. Kemudian pentingnya SDG bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Cakupan dari materi-materi ini pada dasarnya adalah melihat manusia tidak hanya berdasarkan satu konteks kebudayaannya saja, tetapi lebih melihat bagaimana keberadaan di tingkat lokal dan juga sekaligus di tingkat internasional. Sehingga salah satu hal yang menjadi pokok bahasan adalah Global Citizenship Education. Pada materi ini, kita bisa melihat bahwa seorang individu pada dasarnya merupakan warga negara yang tidak hanya merupakan warga negara dari satu negara, tetapi pada dasarnya dia merupakan warga negara dari dunia global atau dengan kata lain tataran internasional. Oleh karenanya, setiap individu memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Bentuk keterlibatan yang paling jelas adalah partisipasi dan tindakan nyata dari setiap individu itulah yang akan menentukan keberhasilan dari pencapaian Sustainable Development Goals. Materi-materi ini tidak hanya berupa paparan teori saja, tetapi juga memberikan contoh-contoh pelaksanaan, lalu memaparkan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, beserta juga dengan berbagai alternatif pemecahan masalahnya. Bagaimana dengan kegiatan kami sebagai peserta? Kami tidak hanya diminta untuk mendengarkan, tetapi kami pun harus turut serta untuk memikirkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kami pun diminta untuk melakukan refleksi atas kondisi dan keadaan yang ada di setiap negara kami masing-masing. Ini adalah satu hal yang sangat menarik karena kegiatan menjadi suatu dinamika, diskusi, sharing,
dan tanya jawab yang terbuka dari keseluruhan peserta. Salah satu titik paling penting ketika kami berusaha mempelajari apa itu learning for empathy adalah ketika kami dibawa oleh pihak UNESCO untuk melihat penerapan langsung di sekolah-sekolah. Kami melihat bagaimana para siswa belajar, bagaimana para guru mengajar, bagaimana para guru berdiskusi untuk merancang kegiatan-kegiatan terkait dengan learning for empathy, bagaimana satu sekolah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan learning for empathy. Kemudian kami pun melihat pertemuan orang tua dan pihak sekolah, di mana pertemuan tersebut tidak hanya berupa paparan informasi, tetapi para orang tua diberikan kesempatan untuk melihat langsung ke dalam kelas pembelajaran learning for empathy yang tengah diselenggarakan di sekolah. Selain itu, ada juga diberikan materi-materi pembelajaran yang terkait dengan learning for empathy itu sendiri. Para orang tua di sini tidak hanya melihat dan membahasnya, tetapi mereka pun diberikan materi seperti apa yang ada kepada anak-anak. Mereka berusaha untuk belajar persis seperti yang dirasakan oleh anak-anak. Mereka mengalami langsung pembelajaran learning for empathy tersebut di dalam suatu kegiatan. Adapun setelah mereka mengunjungi kelas, maka ada sesi khusus di mana para orang tua menyatakan apa yang mereka rasakan atau pendapat ataupun pemikiran yang didapatkan setelah melihat anak-anaknya di dalam kelas menyampaikan pemikirannya. Salah satu contoh yang menarik dari pernyataan tersebut adalah ada seorang ibu yang menyatakan bahwa beliau merasa sangat bahagia sekaligus terkejut karena ternyata anaknya berpikiran sangat terbuka jika ada anggota keluarga yang mendonorkan organ tubuhnya. Namun di lain pihak, ada juga orang tua yang lain, seorang bapak-bapak yang menyampaikan bahwa beliau bisa melihat kasih sayang anaknya karena si anak tidak mengharapkan anggota keluarganya mendonorkan organ tubuhnya. Jadi, dalam satu paparan yang sama, di mana pendapat si anak berbeda, yang satu mendukung dan yang satu tidak terlalu mendukung kegiatan pendonoran organ tubuh, orang tua bisa memaknainya secara positif. Ini adalah hal yang sangat menarik. Seluruh kegiatan ini tentunya berada di bawah koordinasi dari pihak kepala sekolah. Kepala sekolah selain menyampaikan perkembangan yang ada di sekolah, beliau pun menyampaikan dan mengatur apa-apa yang akan disampaikan di sekolahnya dan juga mengundang apa-apa yang bisa atau menurut para orang tua dapat diberikan dan juga apa yang menurut orang tua sangat diperlukan. Dalam kegiatan ini kita bisa melihat satu koordinasi yang baik dari berbagai pihak.
Sebagaimana halnya di Indonesia ataupun di negara-negara lain, pendidikan tidaklah terlepas dari peran serta orang tua. Di Indonesia, para orang tua telah secara rutin melakukan kunjungan ke sekolah, minimal pada saat pembagian hasil laporan pendidikan, baik di akhir semester ataupun di tengah semester, kemudian di awal semester, ketika suatu tahun ajaran baru dimulai, dan juga pada rapat-rapat lanjutannya. Nah, jadi ayah Kegiatan Teacher Exchange Program tidak hanya meminta kita untuk mempelajari, melihat, mengobservasi apa yang ada di sekolah-sekolah UNESCO di Jepang. Kita pun tidak hanya berusaha memahami teori-teori ataupun contoh-contoh yang dipaparkan oleh para narasumber. Pada kegiatan ini, kita diharapkan sekali untuk dapat mendesain penerapan Learning for Empathy di dunia pendidikan di negara kita masing-masing, sehingga penerapan itu lebih berbasis pada kearifan lokal. Dan tentunya tidak membuat pembelajaran tersebut lepas dari pembelajaran-pembelajaran atau program-program yang telah ada di Indonesia. Karenanya, di dalam seleksi mengenai whole school design, di mana kita harus merancang kegiatan untuk sekolah, delegasi Indonesia merancang kegiatan yang disebut sebagai belajar PK dan peduli. Hal ini diambil dikarenakan konsep yang ada ini merangkum dari berbagai hal yang telah ada di Indonesia. Empati di sini menekankan kepada kemampuan si anak untuk berempati, di mana toleransi salah satu contohnya adalah salah satu karakter yang ada di dalam kurikulum kita. Kemudian sebagaimana terlihat ditunjukkan oleh panah merah, salah satu contoh dituliskan ada happy schools. Di Indonesia kita memiliki sekolah ramah anak. Contoh yang ada lainnya, kalau ibu bapak mengamati lebih dalam, di sana ada terkait dengan gardening, environment. Maka di Indonesia kita mempunyai sekolah adiwiyata. Melihat ini semua sebagai satu penerapan, kita menekankan kepada kepeduliannya, maka itulah kita menamakan program kegiatannya sebagai Belajar PK dan Peduli. Sesuai dengan rencana kegiatan yang dirancang dan diajukan oleh delegasi Indonesia pada kegiatan Teacher Exchange Program, Indonesia akan menerapkan Learning for Empathy dalam bentuk belajar PK dan peduli. Pemikiran ini didasarkan pada adanya
program-program pendidikan di Indonesia yang memang sejalan. Pelaksanaan program itu sendiri pada saat ini berupa dua hal pokok, yaitu adanya penunjukan sekolah pionir, di mana satu sekolah merupakan sekolah SMP umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Sekolah yang ditunjuk berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Satu sekolah lainnya adalah Madrasah Sanawiyah yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Penunjukan madrasah tentunya berkaitan dengan keberadaan sekolah di bawah Kementerian Agama. Selain dari penunjukan sekolah pionir, UNESCO Indonesia tengah merancang dan memfinalisasi buku panduan guru belajar PK dan peduli. Buku ini diperlukan untuk dapat membimbing para guru-guru dalam menerapkan bagaimana siswa belajar mengenai empati. Muatan di dalam buku belajar PK dan peduli itu terkait dengan apa yang telah ditunjukkan di Jepang dan juga apa yang kita miliki di Indonesia. Penekanan pada belajar PK dan peduli adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalam pembelajaran, terutama pada bagian-bagian awal di dalam pembelajaran ataupun melalui contoh-contoh permasalahan yang ada di dalam materi pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran online bermakna, di mana di dalam hal ini kita berusaha untuk menerapkan learning for empathy sebagai suatu pembelajaran online bermakna, Roberto Brando menyampaikan 4 hal penting yang terkait dengan pembelajaran empati. Roberto Brando menerapkan project-based learning, di mana para siswa diminta untuk membuat suatu karya atau suatu kegiatan yang terkait dengan merasakan atau merancang pembuatan proyek yang memandang satu permasalahan di dalam kehidupan. Sebagai contohnya adalah terkait kondisi sekarang. Dapat diajukan satu tema, misalkan bagaimana agar suatu keluarga dengan 4 orang anak dapat berbagi ruang ketika mereka sedang mengerjakan pembelajaran online. Di mana misalkan yang tersedia adalah 2 buah laptop dan 2 buah gadget. Maka para siswa diminta untuk memberikan berbagai alternatif jawaban terkait itu. Mereka merancang pembuatan jadwal atau schedule atau cara yang lain. Lalu cara yang kedua adalah menciptakan peta empati. Di dalam membelajarkan empati, ada satu poin yang paling penting, yaitu untuk memahami, maka seseorang itu harus melakukan. Pada kegiatan ini, para siswa didorong untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain dalam satu situasi. Bentuk pembelajaran online-nya misalkan adalah pemberian tugas dari guru dalam bentuk pengerjaan kegiatan rumah tangga. Dengan demikian, para siswa akan merasakan sendiri bagaimana mereka harus memanage pekerjaan di rumah. Ini nampak kecil, tetapi
anak akan dapat merasakan bagaimana seorang asisten rumah tangga, jika dia memiliki seorang asisten rumah tangga, atau bagaimana seorang ibu atau bapak mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Yang ketiga adalah merancang satu kurikulum yang mengajarkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Para siswa dapat diminta untuk membuat wawancara di rumah dengan orang tua atau saudaranya mengenai satu tema tertentu. Hal yang dipentingkan di dalam penilaian tersebut adalah kemampuan anak untuk melakukan komunikasi. Mengatur bagaimana mereka bertatap mata, bagaimana mereka berusaha untuk menahan diri, memotong pembicaraan orang lain. Mereka pun diupayakan untuk bisa memberikan komentar-komentar yang positif. Topik yang diberikan bisa diatur sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang keempat adalah mengintegrasikan design thinking atau pola berpikir. Hal yang penting di sini adalah siswa diajarkan untuk berusaha memikirkan jawaban yang tidak hanya terpotong pada satu pernyataan, melainkan harus didukung dengan alasan yang menggambarkan pemikiran mereka sebagai self-reflection-nya atau sebagai self-thinking-nya. Sehingga di sini para siswa akan menyampaikan secara nyata pemikiran individunya. Setelah mereka menyampaikan pemikiran individunya, maka para siswa dapat saling bertukar pandangan dengan hasil-hasil pemikiran dari siswa yang lainnya. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah bentuk kegiatan yang kami lihat ketika kami berada di Jepang. Adapun paparannya setelah ini. Pada saat kami di Jepang, kami mengunjungi kelas-kelas dan melihat bagaimana para siswa dan para guru serta sekaligus orang tua terlibat di dalam pembelajaran yang menekankan kepada empati. Di sini kami mengambil dua contoh yang akan tepat sekali jika bisa dijadikan inspirasi ataupun digunakan di kelas-kelas kita sebagai suatu bentuk pembelajaran learning empathy pada masa pembelajaran online bermakna di masa COVID-19. Pada gambar sebelah kiri, para siswa berdiskusi mengenai dampak dari ekspor dan impor sayur-sayuran dan buah-buahan terhadap kehidupan para petani di negaranya. Sedangkan di sebelah kanan, para siswa berdiskusi mengenai bagaimana tanggapan mereka jika ada orang-orang yang akan mendonorkan organ tubuhnya ketika mereka katakanlah mengalami sesuatu hal yang kita sebut sebagai kematian. Para siswa di bagian yang kedua ini diminta untuk menempatkan diri sebagai anggota keluarga dari si pendonor ataupun sebagai si pendonor sendiri. Mereka diminta untuk menyampaikan bagaimana perasaannya, menurut mereka apakah lebih baik jika mereka mendonorkan organ tubuhnya, apakah mereka setuju jika orang-orang terdekatnya mendonorkan organ tubuhnya.
Kedua pembelajaran ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Roberto Brando, bahwa di dalam kegiatan ini para siswa dibawa untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain, tetapi sekaligus juga menyampaikan pemikiran mereka dengan menyampaikan alasan-alasannya. Adapun temanya sendiri, itu sudah menjadi satu tema yang ditentukan dan didesain khusus. Selama kegiatan, tentunya para siswa diharapkan untuk saling bertukar pikiran dengan cara yang baik. Maka, keempat hal yang tadi Roberto Brando telah sebutkan sangat terlihat. Project-based learning di sini adalah pemikiran-pemikiran dari para siswa tersebut ketika menyampaikan gagasannya. Walaupun pada contoh yang digunakan itu hanya dilakukan pada satu hari, tetapi jika kita membuatnya secara online pada masa COVID-19 ini, maka kita bisa menerapkan satu proyek. Siswa bisa menginterview orang lain juga, mereka merancang apa yang harus dilakukannya, langkah-langkahnya. Bagaimana dengan temanya? Mungkin kalau untuk di Indonesia dengan siswa kita yang beragam dan juga tingkat pendidikannya, kita harus menyesuaikan. Mungkin untuk tingkat SMP, kita bisa berbicara mengenai hal ini dengan pemikiran bahwa orang tuanya yang mendonorkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia, atau keluarga dekatnya. Tetapi jika misalkan ini tingkat SMA, maka bisa lebih spesifik mengena kepada mereka dikarenakan adanya batas usia di dalam pendonoran, maka mereka bisa diminta untuk berpikir lebih lanjut, akankah mereka mendonorkan organ tubuhnya, atau jika dirasakan masih terlalu berat, golongan kita terkait dengan pendonoran darah. Mungkin kalau untuk terkait yang kiri, kita tidak berbicara tentang dampak dari ekspor dan impor terhadap para petani jika yang diusung adalah anak-anak SD. Kita bisa membuat apa yang tadi sempat disebutkan, bagaimana mereka harus berbagi mengenai penggunaan gadget di rumah, di mana gadget yang tersedia terbatas. Pada saat yang bersamaan, proyek yang disusun tersebut akan memintakan anak untuk mencoba mendengarkan pemikiran-pemikiran dari pihak-pihak lain. Bisa anggota keluarganya, bisa juga teman-temannya. Mereka diajarkan untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain. Mereka diajak untuk melihat bagaimana pemikiran orang lain. Dan mereka diajarkan untuk bisa menerima perbedaan yang ada. Sehingga otomatis terciptalah pemetaan empati. Berjalanlah kurikulum yang mengajarkan active listening atau mendengarkan secara aktif. Dan siswa pun diajarkan untuk mengintegrasikan design thinking dengan menyampaikan pemikiran mereka, tetapi alasannya. Katakanlah, kalimat yang bisa muncul adalah, saya belum mau untuk mendonorkan darah karena saya memiliki ketakutan terbesar terhadap penggunaan jarum. Atau sebaliknya, saya akan sangat mendukung kegiatan pendonoran organ tubuh dan saya ingin melakukannya karena menurut saya hal itu bisa membantu orang lain. Apalagi misalkan jika ada anak yang bisa mengkaitkan dengan kondisi di keluarganya. Saya akan mendonorkan darah saya karena seseorang di keluarganya membutuhkan donor darah secara teratur. Yang terpenting dari penempatan pembelajaran learning for empathy ini adalah
Pembelajaran pada saat online lebih mendekatkan pada pengajaran karakter, pembiasaan yang telah kita ada. Namun kita sertai satu langkah lebih lanjut dengan menyertakan pemikiran-pemikiran, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Kita bisa mengambil berbagai tema yang mudah, bagaimana membereskan di rumah, bagaimana mengatasi kebosanan di rumah pada masa COVID-19 ini, dan berbagai hal lainnya. Yang terpenting adalah semua saling bekerja sama dan merancangnya dengan upaya yang terbaik. Demikianlah kiranya paparan pada sesi ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi suatu ilmu yang berguna bagi kita semua. Hatur nuhun kasadayana, terima kasih banyak. Domo arigatou gozaimasu minasan. Thank you and that will be all. Silahkan jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin lebih diketahui, silahkan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.